Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang dimana kita harus bersyukur atas nikmat kita bisa diberikan kesehatan, kita dapat menjalani amal ibadah, amaliyah yang berbuat baik lainnya di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam marilah kita agungkan, kita panjatkan kepada Nabi besar Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya harus bersyukur atas apa kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kita bisa menjalankan satu ibadah, satu kegiatan yang tidak bisa dirasakan oleh umat terdahulu, yaitu kita bisa beribadah dan kita bisa melakukannya dengan khusyuk dan ikhlas di bulan suci Ramadan ini. Seperti yang dikatakan oleh pepatah Arab, man ahabba syai'an fahuwa abdun. Barang siapa yang mencintai akan sesuatu, maka harus bisa jadi penghambaannya. Rasulullah SAW juga bersabda, man ahya sunnati faqad ahabani. Wa man ahabani ma'i fil jannah. Yang artinya barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku nanti di surga. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salah satu sunnah yang paling mulia di bulan Ramadan, yang dimana sunnah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah solawat. Mengapa solawat bisa menjadi sunnah yang sangat mulia? Bayangkan, Allah jika menyerukan kepada orang yang beriman tentang solat, Allah tidak melaksanakan solat. Allah jika menyerukan kepada orang yang beriman terkait puasa, Allah tidak puasa. Bahkan jika Allah menyerukan kepada orang yang beriman untuk melaksanakan zakat, Allah tidak melaksanakan zakat. Tetapi ketika Allah menyerukan kepada orang yang beriman tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan juga para malaikatnya bersalawat. Bahkan menyerukan untuk kepada orang yang beriman untuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syed Bakri bin Said Muhammad Syata' ad-Dimyati dalam akhir karyanya yaitu kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, beliau mengatakan atau menyebutkan tentang 10 keutamaan membaca solawat, yang dimana ketika kita membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Keutamaan yang pertama adalah kita mendapatkan salatul malikil ghafar, yaitu kita mendapatkan rahmat dari Allah yang maha kuasa dan maha pengampun. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan rahmat dari Allah dan juga sekaligus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua adalah ketika kita mendapatkan syafa'atun Nabil Mukhtar, yaitu kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat inilah yang dinanti-nantikan oleh umat-umatnya,
termasuk kita semua. Hadis yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan." Yang artinya adalah, maka barang siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat kedudukannya denganku. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keutamaan yang ketiga adalah al-iqtida bil malaikatil abrar, yaitu kita mengikuti tradisi malaikat abrar. Abrar dikatakan oleh sebagian ulama adalah orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keempat adalah mukhalafatul munafiqin wal kuffar, yaitu membedakan diri dari orang munafik dan orang yang kafir. Orang munafik dan orang kafir tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai orang yang beriman, kita diserukan oleh Allah, bahkan Allah bicara tentang ayat dalam Al-Quran, yaitu ketika menyerukan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ketika kata ada ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah sebuah perintah untuk orang-orang yang beriman, termasuk kita semua, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kelima, ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan ahwul khataya wal auzar, yaitu adalah penghapusan kesalahan dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i berkata, yaitu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa huttat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Yang artinya adalah siapa saja yang membaca salawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Maka menghapus 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Jadi bukan hanya penghapusan yang kita dapat ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga mendapatkan pengangkatan derajat 10 tingkatan. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keutamaan yang keenam adalah qada'ul hawaij wal autar, yaitu pemenuhan hajat dan harapan. Ketika kita bersalawat, maka doa-doa kita, hajat-hajat kita akan diqabul. Ada sebagian ulama yang berkata, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi dengan salawat, maka doa kita akan tidak langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manfaat dari salawat sangat banyak dan sangat besar bagi kita sebagai umatnya. Selanjutnya adalah keutamaan yang ketujuh, yaitu tanwiruz zawahir wal asrar, adalah penerangan lahir dan batin. Hati kita, pikiran kita akan tenang ketika kita bisa menikmati, bisa meresapi dari salawat-salawat yang kita ucapkan ataupun yang kita dengarkan. Baik itu diiringi dengan sesuatu ataupun tidak. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, ketika kita mengagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita juga akan ikut terangkat dan akan tenang lahir dan batinnya. Keutamaan yang kedelapan, ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mendapatkan an-najatu minan nar, yaitu keselamatan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwani aktsaru min salati ala hadzal nabiyil karim, fa inna salata alaihi tukfiru dzambal azim wa tahdi ila siratil mustaqim wa taqi qailaha adzabal jahim wa yahdha fil jannati bin na'imil muqim." Yang artinya adalah, wahai saudara-saudaraku,
Perbanyaklah membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Ketika salawat atasnya dapat mengampuni dosa besar, membimbing ke jalan yang lurus, dan melindungi pembacanya dari azab jahannam. Selain itu, pembaca salawat juga akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keutamaan yang kesembilan adalah dakhulul daril qarar, yaitu masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis sebelumnya juga sudah mewakili tentang keutamaan ini, yang dimana ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis kita akan dibimbing ke jalan yang lurus, dijauhi dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang terakhir atau yang ke-10 adalah kita mendapatkan alamul azizil jabbar, yaitu salam dari Allah yang maha mulia dan maha kuasa. Ini seperti ayat yang tadi saya bacakan awal ketika Allah bersalawat dan juga malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyerukan kita sebagai orang mukmin juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan amal yang mulia, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga salam dari Allah ketika kita bersalawat. Mudah-mudahan amal kita sunnah yang mulia ini bisa kita dapat istiqomahkan di bulan suci Ramadan maupun seterusnya setelah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah dan juga keberkahan atas salawat yang kita baca. Karena ketika kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam kondisi apapun, baik dimanapun, baik ketika kita tidak ikhlas pun, kita tetap mendapatkan ganjarannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.